Oke guys, what's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Vicky Bas. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Nah, jadi kali ini konten gua mau speak up soal kejadian kemarin yang sempat viral ya. Perihal moge yang masuk di Jembatan Suramadu tapi lewat di jalur mobil. Nah, itu dia lagi rame kemarin di TikTok, di IG ya kan. Sampai ada salah satu yang komen tuh, cari tuh di penjara tuh kalau dapet tuh. Mungkin di sini gua nggak membela yang salah ya. Yang salah tetap salah. Cuman di sini tuh gue sedikit mungkin ya ngasih informasi soal kejadian itu, soal kejadian kemarin ya. Jujur gue di sini gue nggak berpihak ke Akang MV atau ke netizen ya. Jadi kalau yang salah ya udah salah aja gitu ya. Cuman di sini gue sedikit meluruskan aja. Kebetulan pas Akang MV lewat di Jembatan Suramadu itu hari Sabtu tanggal 22 Desember. Jadi udah 1 minggu yang lalu ya, udah lewat 1 minggu yang lalu ya. Nah kebetulan sorry yang lewat itu hari Sabtu tanggal 21. Nah tanggal 22 nya hari Minggu kita San Mori bareng. Jadi yang hari Minggunya kita riding bareng tuh di acara AS Blast ya di Surabaya. Nah sedikit menanggapi hal itu, mungkin kenapa jadi rame, kenapa jadi viral, karena yang lewat di situ user moge gitu ya. Kenapa kalau Mocil nggak viral gitu? Nah itu kesempatan netizen atau kesempatan admin grupnya aja yang mungkin kesempatan biar naik viewersnya atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi emang kalau salah ya udah salah aja ya. Di sini gue nggak membenarkan yang salah. Sekali lagi, kalau yang salah udah tetap salah. Cuman biar teman-teman biar nggak salah paham juga, biar nggak ikutan yang komen ngasal gitu ya, biar nggak ikut-ikutan juga. Nah jadi kejadian sebenarnya tuh gini guys. Jadi AS itu ngadain San Mori di Surabaya ya, kerjasama bareng Mata Rantai gitu. Nah kebetulan di situ tuh ada influencer gedenya yang ada 7 orang. Kalau nggak salah ada Kang MV, ada Mak Gila, ada Blo Rizky, ada Praponauli, ada Yodivit, terus ada siapa lagi ya? Ada Mers Amalia, terus ada Kohari. Jadi 7 YouTuber yang kemarin itu guys, yang San Mori di AS Blast. Nah setibanya dari Jakarta, mereka tuh semua kan orang Jakarta, ada yang dari Bandung juga. Jadi setibanya dari Jakarta sampai Surabaya itu kurang lebihnya hari itu juga sih, hari Sabtu. Cuman sampai jam berapanya kita nggak tahu ya. Nah jam 12 teman-teman ini pengen riding ke Madura, pengen nyobain kulineran yang namanya bebek sinjai. Nah itu dia. Mungkin karena kurangnya briefing dari teman-teman YouTuber sama tim Mata Rantai, disitulah terjadinya miskomunikasi gitu loh. Jadi teman-teman jangan asal ngejas, kalau nggak tahu sebenarnya jangan video itu dipotong-potong jadi bahan olokan, jadi bahan gorengan di media sosial gitu loh. Mungkin karena mereka itu kurangnya briefing, akhirnya mereka riding ke Madura waktu itu. Sesampainya di Suramadu, tim Mata Rantai itu sebenarnya udah ngarahin ke jalur motor. Jadi tim Mata Rantai udah masuk jalur motor. Nah karena waktu itu kendaraan rame, rombongan Akang MP sama teman-teman ini blind spot. Lu tahu blind spot nggak? Jadi mereka tuh mungkin kehalangan mobil, jadinya nggak lihat tim Mata Rantai udah masuk di jalur motor. Akhirnya teman-teman YouTuber ini bablas masuk ke jalur mobil. Mereka sebenarnya bingung. Kalau dilihat dari konten mereka tuh, di konten Akang, mereka bingung. Nah ini sebenarnya jalur mobil apa jalur motor? Nah
karena udah terlanjur kebablas, ya udah mereka lanjutin mas, lewat di jalur mobil, karena kalau untuk putar balik lebih bahaya lagi tuh. Nah kebetulan kemarin yang pas hari itu nggak banyak kendaraan juga yang lewat, jadi mobil juga nggak banyak lewat di situ guys. Nah, bisa teman-teman lihat di kontennya Akang ya kan. Nah ini lagi yang jadi klimaksnya nih, yang jadi benar-benar jadi apa namanya, benar-benar jadi bahan omongannya pas Akang Willy gitu loh. Itu sih ya salah sih, menurut gua salah, karena juga satu udah melanggar, nggak lewat di jalur yang semestinya, dua Akang juga Willy. Nah asal teman-teman tahu ya, nggak semua orang itu bisa Willy guys. Jadi kalau dilihat dari videonya kemarin yang gua lihat ya, Akang itu sebelum Willy dia lihat belakang dulu ada mobil nggak. Nah kebetulan kemarin juga ada kameramen atau yang ngeliput mereka ya, saya lihat juga nggak ada mobil sih, kalaupun ada masih jauh dari di belakang. Jadi kembali lagi, semua user moge itu belum tentu bisa Willy, jadi nggak sembarangan orang juga bisa Willy gitu loh. Jadi yang menurut netizen itu arogan, kalau menurut saya sih arogan sih, iya sih arogan, cuman kalau yang udah biasa Willy udah bisa, maksudnya kalau menurut saya sih is oke aja ya, karena jalanan juga pas itu sepi, kecuali gini loh, kecuali jalanan lagi rame terus Willy arogan atau segala macam, itu pasti membahayakan gitu. Tapi kembali ke peraturan lagi lah, yang namanya melanggar itu salah juga ya. Tapi sejauh ini ya, skill user moge sama yang udah ya, skill user moge sama yang biasa pakai mocil tuh beda lah pastinya ya. Kenapa yang sering terjadi kecelakaan itu bukan moge gitu? Karena skill yang udah biasa pakai moge itu udah beda feel berkendaranya gitu. Beda kalau kita masih pakai sisi kecil, terus pengen ngebut, pengen segala macem, itu lebih apa namanya ya? Ya yang namanya apes itu nggak ada di kalender ya. Semua orang juga bisa apes gitu ya kalau udah waktunya. Tapi sejauh ini kan rata-rata yang sering crash itu nggak moge juga, motor-motor kecil yang kebanyakan sih ya. Nah menurut gue sih di video ini gue speak up satu ya, mungkin menurut gue pribadi nih, nggak tahu lagi pemikiran orang kan beda-beda nih. Satu, mereka kan orang jauh nih, bukan orang sini, bukan orang Surabaya, bukan orang Madura juga. Setidaknya karena mereka nggak disengaja juga lewat di jalur mobil, ya maklum lah ya, maklum kalau kata gue sih maklum ya, karena mereka juga bukan orang sini, orang jauh lah, pertama kali juga nginjekin kaki di tanah Madura gitu ya, atau di tanah Surabaya gitu ya. Seperti yang gua tanya kemarin sama mereka, dia benar-benar freestyle lewat di Suramadu. Mereka seneng banget bisa lewat di Suramadu, tapi mereka mungkin sadar setelah adanya video ini yang viral, sadar mereka salah gitu loh. Mungkin menurut gue sih harusnya ditoleransi lah, nggak harus jadi bahan omongan gitu. Jadi kesannya gimana ya, wah netizen Jawa Timur nih kurang ramah, masa ya orang salah jalan atau gimana itu jadi bahan omongan ya kan. Menurut gue sih begitu guys. Jadi jangan asal ngejudge dulu kalau nggak tahu sebenarnya. Dan kemarin itu habis makan di Suramadu, habis makan di Bebek Sinjai, teman-teman pulangnya yang arah ke Surabaya juga lewat di jalur motor, karena mereka tuh sadar kalau mereka itu salah gitu loh. Yang patut dihujat nih, nah kebetulan gue kemarin riding, terus gue dapet
pemotor yang melanggar juga, mocil ya, mocil nih, sekali lagi mocil yang lewat di jalur mobil. Nah kata gue tuh ya, orang yang sering lewat di jembatan itu tapi suka melanggar, nah itu yang wajib dihujat, bukan yang orang pertama kali lewat salah jalan terus dihujat gitu. Jadi nggak semua orang paham, maksudnya nggak semua orang paham di daerah kalian masing-masing gitu. Sama halnya kita nih, gue kemana gitu, ke Jakarta misalnya nih, contoh misalnya orang kampung yang sama sekali nggak pernah main-main ke Jakarta, terus main ke Jakarta, terus di situ motoran masuk jalur busway. Nah itu kan kalau yang namanya nggak tahu sama sekali ya wajar lah ya, yang orang namanya juga orang nggak tahu. Beda lagi kalau udah biasa, orang Jakarta nih, contoh nih misalnya orang Jakarta motoran atau mobilan lewat di jalur busway, itu wajib dihujat tuh, karena dia tahu sebenarnya melanggar tapi masih aja dilewatin. Nah kayak gitu guys. Jadi apa namanya ya, janganlah setiap ada sesuatu yang salah di mata umum jangan langsung dijudge juga. Takutnya mereka juga nggak tahu kesalahan mereka itu di mana gitu loh. Mungkin di video gua itu sedikit meluruskan aja ya, takutnya teman-teman salah menilai lah. Intinya jangan asal ngejudge lah ya, gitu loh. Pokoknya kita harus sadar diri lah. Yang biasa lewat Suramadu juga, yang mocil-mocil terutama ya, jangan lewat lagi di jalur mobil. Nah kita harus sadar diri, jaga keselamatan. Bukannya yang punya moge itu bebas lewat di mana, enggak. Maksud saya itu kebetulan mereka user moge kemarin yang lagi viral terus salah jalan gitu loh. Nah itu jadi bahan omongan di media sosial gitu. Lagian feel berkendara udah biasa pakai moge sama mocil tuh beda gitu. Ya mungkin sekian dulu lah untuk video gua soal kejadian yang lagi viral. Tolong dimaafkan lah ya, jangan asal ngehujat atau jangan asal ngejudge lah buat netizen ya. Kalian hebat sih, respect, gue akuin kalian respect. Tapi sebelum tahu kebenarannya, tahu kejelasannya, jangan asal ngejudge atau jangan asal ngehujat ya. Sampai segala macam ngetek Polres Bangkalan, kalau ketahuan itu pokoknya dikejar sampai kalau bisa dibawa ke hukum, kalau bisa di penjara. Ada yang komen kayak gitu tuh, kamu apa sih nggak pernah salah aja ya kan. Nah itulah, mungkin jangan cepat menilai orang itu salah, takutnya mereka itu benar-benar nggak tahu kan ya. Mungkin sekian dulu untuk video gua kali ini soal perihal Kang Empi yang masuk di jalur mobil di jembatan Suramadu. Sekali lagi ya, maafin mereka lah, mereka juga nggak disengaja, pulangnya juga lewat di jalur motor ya. Intinya maafin mereka yang karena udah salah gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu untuk vlognya. Terima kasih banyak udah nonton video gue. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya guys. See you next time video. Bye bye.